Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan penghargaan kepada para atlet Polri yang berhasil meraih prestasi gemilang di World Police and Fire Games 2025 di Birmingham, Alabama, Amerika Serikat. Para atlet Polri ini berhasil meraih 50 medali dan masuk ke dalam 10 besar dari 70 negara peserta. Penyerahan penghargaan oleh Kapolri ini dilaksanakan di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan pada Selasa malam 22 Juli 2025. Dalam momentum malam penganugerahan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan piagam penghargaan kepada kontingen Polri yang sukses meraih 50 medali di World Police and Fire Games atau WPFG tahun 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi institusi Kepolisian Republik Indonesia terhadap personel berprestasi. Terdapat 50 medali yang berhasil diraih, di antaranya 23 medali emas, 11 medali perak, dan 16 medali perunggu. Pada prestasi cabang unggulan, tim atlet Polri mencetak prestasi gemilang pada 5 kategori cabang olahraga, yaitu judo, balap sepeda, taekwondo, bola voli, dan golf. Pada cabang olahraga judo, tim atlet Polri meraih 10 medali, di antaranya 6 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Pada cabang olahraga balap sepeda, tim atlet Polri meraih 20 medali, di antaranya 7 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu. Pada cabang olahraga taekwondo, tim atlet Polri berhasil meraih 9 medali, di antaranya 5 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Pada cabang olahraga bola voli, tim atlet Polri berhasil meraih 1 medali emas. Sedangkan pada cabang olahraga golf, tim atlet Polri meraih 10 medali, di antaranya 4 medali emas, 2 medali perak, dan 4 medali perunggu. Prestasi yang ditorehkan tim atlet Polri di ajang olahraga bergengsi ini tak hanya membawa nama institusi Polri ke kancah dunia, namun juga mengharumkan nama Indonesia karena masuk ke dalam 10 besar dari 70 negara peserta. Bapak Kapolri turut memberikan penghargaan atas prestasi personil Polri yang mengikuti kegiatan ajang dunia internasional, yaitu dari kontingen Polri dalam ajang World Police and Fire Games tahun 2025 di Birmingham, Alabama, Amerika Serikat yang berlangsung sejak 27 Juni hingga 6 Juli yang lalu tahun 2025 dan berhasil memperoleh 50 medali serta masuk dalam 10 besar dari 70 negara peserta. Apresiasi pimpinan Polri, dalam hal ini adalah Bapak Kapolri, atas keikutsertaan seluruh pihak dalam memeriahkan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Tentu diharapkan juga kepada setiap peserta ini bisa menjadi suatu contoh atau teladan sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, di mana juga serta memberikan edukasi pengetahuan kepada masyarakat. Prestasi di ajang World Police and Fire Games menunjukkan bahwa anggota Polri mampu berkompetisi secara profesional di tingkat internasional, seiring upaya peningkatan SDM bermutu dalam lingkungan Polri. Dengan diberikannya penghargaan kepada atlet Polri peraih 50 medali di WPFG 2025, menunjukkan komitmen Polri untuk terus mendorong sinergi dengan publik melalui prestasi dan inovasi, menumbuhkan semangat kolaborasi yang membawa Indonesia di panggung global. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV.
Satgas 4 Banos Madagoraya terus berupaya memastikan kondisi kesehatan para personel tetap terjaga di tengah tugas pengamanan. Melalui Subsatgas Dokes, tim kesehatan melaksanakan patroli kesehatan dan memberikan pelayanan medis kepada personel Satgas 3 preventif yang bertugas di sejumlah pos Kamtipmas pada Selasa 22 Juli 2025. Kegiatan patroli kesehatan ini menyasar 4 pos, yaitu Pos Kamtipmas Masamba, Kalora, Tabalu, dan Taman JK. Tim kesehatan memeriksa kondisi kesehatan setiap personel yang berjaga di masing-masing pos tersebut. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai gangguan kesehatan di tengah medan tugas yang berat. Total personel yang diperiksa mencapai 45 orang. Rinciannya, di Pos Masamba terdapat 12 personel. Pos Tabalu 11 personel, Pos Taman JK 12 personel, dan Pos Kalora 10 personel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh personel dalam kondisi sehat. Tak hanya pemeriksaan fisik, tim kesehatan juga menyiapkan berbagai terapi dan obat-obatan untuk menunjang kebugaran serta penanganan gangguan kesehatan ringan. Obat-obatan tersebut didistribusikan sesuai kebutuhan untuk masing-masing pos. Ini menjadi bagian dari upaya menjaga stamina dan kesiapan personel dalam menjalankan tugas di wilayah operasi. Patroli kesehatan menjadi agenda rutin untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan mental para personel tetap prima. Medan tugas di wilayah operasi Madagoraya dikenal cukup berat dan memerlukan kesiapan fisik yang optimal. Selain pelayanan kesehatan, tim juga memberikan edukasi kepada personel terkait pentingnya menjaga kebugaran tubuh dengan pola makan sehat, istirahat cukup, dan manajemen pola pikir selama bertugas. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi risiko gangguan kesehatan di lapangan. Dengan adanya patroli kesehatan ini, Satgas Madagoraya berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para personel yang berada di garis depan pengamanan. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menghadiri kegiatan pengukuhan dan koordinasi gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Tanjung Pinang pada Selasa 21 Juli 2025. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital Terestrial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansi pamit undur diri, selamat pagi dan salam presisi. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menghadiri langsung pengukuhan dan rapat koordinasi gugus tugas tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini digelar di Aula Wan Seribeni Dompak Tanjung Pinang. Acara ini dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Anung Wibowo, Porkopimda serta perwakilan instansi vertikal dan pemangku kepentingan terkait. Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan bahwa TPPO merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia serius. Wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga jadi titik rawan, dinilai rentan menjadi jalur kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang. Nah, karena terbukanya wilayah Kepri ini, Bareskrim Mabes Polri telah mensinyalir dari 10 pintu perdagangan orang di Indonesia yang selalu digunakan sebagai tempat transit dan pengiriman praktek-praktek perdagangan orang, maka 7 berada di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, saya kira gugus tugas yang kita kukuhkan hari ini memegang peran yang sangat penting sekali untuk mencegah dan menangani praktek-praktek perdagangan orang melalui jalur dan pintu Kepulauan Riau. Karena laut adalah open akses terbuka yang sebenarnya tidak mudah bagi kita untuk mengawasinya,
Tapi saya yakin kalau itu kita lakukan secara baik, terkoordinasi di bawah gugus tugas yang telah kita kukuhkan ini, maka kita yakin kita dapat mengantisipasi itu dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kapolda Kepulauan Riau menyatakan dukungan penuh Polda terhadap pembentukan gugus tugas TPPO, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan berat yang tak boleh dibiarkan. Gugus tugas ini menjadi simpul kekuatan bersama dalam mencegah maupun menangani kejahatan perdagangan orang, tak hanya oleh Polri, tapi juga TNI, pemerintah provinsi, hingga lembaga hukum dan sosial lainnya, termasuk masyarakat. Pemerintah concern untuk bagaimana kita meminimalisir atau menghilangkan dan mencegah bagaimana tindak pidana perdagangan orang itu tidak terjadi di Republik ini. Karena kita ketahui bahwa TPPO adalah kejahatan kemanusiaan. Untuk penanganan TPPO itu adalah sebagai organized crime. Ya, kejahatannya itu kejahatan terorganisir. Maka penyelesaiannya juga harus secara terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, saya mengajak, ya, saya sebagai kepala Satgas atau gugus tugas harian mewakili Pak Gubernur, mengajak kepada seluruh anggota gugus tugas, khususnya kita laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kita perankan tugas kita masing-masing sesuai dengan tugas pokoknya di dalam gugus tugas itu, insya Allah, dan saya yakin serta percaya kalau kita bertugas bersama, berkolaborasi, bersinergi, saya yakin kita akan dimudahkan dan tentunya berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Momentum pengukuhan gugus tugas TPPO juga diisi dengan paparan strategi dan koordinasi tugas. Disampaikan oleh Wakapolda Kepulauan Riau, Asisten 1 Setda Provinsi dan Karo Operasi Polda Kepulauan Riau. Ini menjadi langkah awal komitmen dalam mencegah dan menindak TPPO. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.